إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها النجاة من عقابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده والذي ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jamaah salat Jumat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh adalah suatu hal yang wajib untuk selalu disandingkan pada kehidupannya. Bersyukur kepada Allah pada setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Nikmat bisa menunaikan ibadah yang telah Allah wajibkan kepada kita. Nikmat bisa bertemu dengan orang-orang saleh. Nikmat bisa duduk di majelis ilmu. Semoga Allah Jalla Jalaluh menerima amal kita, memberkahi kehidupan kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, Al-Imam Al-Allamah Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa riwayat tatkala beliau menafsirkan firman Allah Jalla Jalaluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati dharwa, falhamilati wiqra, faljariyati yusra, sampai seterusnya. Tatkala beliau menafsirkan surat Adz-Dzariyat, beliau membawakan beberapa riwayat. Salah satunya adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, dahulu saya berangkat menuju masjid di salah satu masjid di Basrah. Kemudian aku bertemu dengan seorang badui. Aku bertemu dengan seorang badui memiliki penampilan yang kusam. Kemudian beliau mengatakan, "Mimmanir rajul?" Dari suku mana engkau? Kemudian Al-Asma'i mengatakan, "Min Banil Asma'." Saya dari suku Al-Asma'. Kemudian beliau mengatakan, "Antal Asma'i?" Apakah engkau adalah Al-Asma'i? Al-Asma'i mengatakan, "Na'am, iya. Saya adalah Al-Asma'i." Kemudian beliau melanjutkan, "Min aina jit?" Engkau datang dari mana? Kemudian Al-Asma'i mengatakan, "Min makanin yutla fihi kalamur rahman." Aku datang dari sebuah tempat yang mana di tempat tersebut
dibacakan, disenandungkan firman-firman Allah Jalla Jalaluh. Kemudian orang Arab Badui tersebut mengatakan, hal lirrahmani kalamun yatluhul adamiyun? Apakah Ar-Rahman, Allah Jalla Jalaluh, memiliki firman-firman yang bisa dibaca, yang bisa disenandungkan oleh Bani Adam? Al-Asma'i mengatakan, iya. Kemudian beliau melanjutkan, fatlu alayya syai'an min. Bacakan sebagian daripada kalamur Rahman, firman-firman Allah yang bisa disenandungkan dan dibaca oleh Bani Adam. Kemudian beliau mengatakan, aku membaca firman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati dharwa falhamilati wiqra. Sampai aku membaca firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-22. Allah berfirman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan sungguh di langit ada rizki-rizki kalian. Rizki kalian berada di langit dan apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Kemudian sang Badui mengatakan, hasbuk, cukup. Apakah ini adalah firman yang difirmankan oleh Allah Jalla Jalaluh? Al-Asma'i mengatakan, iya. Kemudian beliau mengambil pedangnya, menyembelih untanya, mencincang-cincang menjadi beberapa bagian. Kemudian mengatakan kepada Al-Asma'i, bantu aku untuk membagikan daging yang telah aku potong tersebut. Kemudian Allah mengatakan, kami membagi-bagikan daging yang telah dicincang dari unta sang Badui tersebut. Setelah selesai, orang Arab Badui tersebut pulang ke kaumnya dengan berjalan kaki sambil mengatakan, terus menyenandungkan, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Sungguh di langit, dan di langit ada rizki-rizki kalian dan apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Jamaah sekalian, seorang yang baru pertama kali mendengar bahwasanya Allah Jalla Jalaluh memiliki firman yang bisa dibaca, mendengar sebuah ayat, langsung yakin kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya rizki kita itu sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Di mana posisi kita? Di mana keimanan kita terhadap takdir Allah Jalla Jalaluh? Di mana keyakinan kita kepada rizki yang Allah Jalla Jalaluh katakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami, kata Allah, yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagikan rizki mereka dan kebutuhan kehidupan mereka. Di mana keyakinan kita? Di mana posisi kita dengan seorang Arab Badui yang baru pertama kali mendengar firman Allah Azza wa Jalla, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Kemudian Al-Asma'i melanjutkan, berlalu beberapa tahun, kemudian aku berhaji bersama Harun Ar-Rasyid. Tatkala aku tawaf mengelilingi Ka'bah, aku mendengar suara yang sangat lirih memanggil namaku. Aku menoleh. Dan ternyata orang tersebut adalah orang Arab Badui yang aku temui beberapa waktu silam. Dan mengatakan, laqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sungguh, aku
telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Jalla Jalaluhu itu benar. Kemudian Badui tersebut mengatakan, hal lahu ghairuh? Apakah ada ayat firman Allah Jalla Jalaluhu selain tersebut? Kemudian Allah Asma'i mengatakan, iya. Kemudian Allah Asma'i melanjutkan ke ayat yang ke-23. Fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Demi zat, demi Rabb langit dan bumi, sungguh janji Allah tersebut adalah benar seperti perkataan kalian. Dalam kaidah bangsa Arab, seorang tidak akan bersumpah kecuali ada pihak yang mengingkari. Dan orang Arab Badui tersebut menganggap bahwasanya ada pihak yang tidak yakin dengan janji Allah Jalla Jalaluhu. Makanya Allah sampai bersumpah, fa wa rabbis samai wal ard. Demi zat, demi Rabb langit dan bumi, sungguh janji Allah itu benar. Kemudian orang Arab Badui tersebut mengatakan, manil ladzi aghdabal jalil? Siapa pihak yang berani membuat Allah Jalla Jalaluhu murka? Hatta halif, sampai-sampai Allah bersumpah. Siapa pihak yang berani tidak percaya dengan janji Allah Jalla Jalaluhu? Sampai Allah harus bersumpah. Allah telah berjanji mencukupi rizki, mencukupi kebutuhan, dan mencukupi apa yang kita butuhkan di dunia ini. Mengapa ada pihak yang tidak yakin kepada Allah Jalla Jalaluhu? Kemudian orang Arab Badui tersebut mengulang sampai 3 kali, manil ladzi aghdabal jalil? Siapa pihak yang berani membuat Allah Jalla Jalaluhu murka? Hatta halif, sampai-sampai Allah harus bersumpah. Beliau mengulangi 3 kali. Kemudian beliau diliputi rasa malu karena ada pihak dari bangsa beliau, karena ada orang-orang dari manusia yang tidak yakin dengan janji Allah Jalla Jalaluhu. Beliau malu dan beliau mengulangi perkataan beliau, manil ladzi aghdabal jalil hatta halif. Kemudian beliau meninggal saat itu juga. Seorang yang telah masuk ke dalam hatinya keimanan, seorang yang sangat yakin dengan janji-janji Tuhannya. Agama kita adalah agama keyakinan. Bukan tentang banyaknya teknis yang kita miliki, bukan. Bagaimana kita yakin kepada Allah Jalla Jalaluhu? Allah akan bukakan pintu-pintu rahmatnya. Bukankah kita sering mendengar firman Allah Jalla Jalaluhu, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Tatkala ibunda Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihi salam, setelah melahirkan, wanita baru melahirkan, tertunduk lemas, lemah di atas kelemahan, bersandar di sebuah pohon kurma, membutuhkan makan, membutuhkan asupan gizi, membutuhkan hal yang harus dikunyah oleh anak dan beliau. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu kepada wanita yang baru saja melahirkan, lemah di atas kelemahan? Allah mengatakan, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Wahai Maryam, tenang. Gerakkan, goyangkan pohon kurma tersebut, tusaqit 'alaiki rutaban janiyya, akan berguguran kepadamu rutab, kurma-kurma segar. Jamaah sekalian, apakah mungkin seorang wanita yang baru melahirkan menggerakkan batang pohon kurma bisa menggugurkan kurma-kurma yang ada di pohonnya? Tidak mungkin. Mustahil. Mustahil. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Jalla Jalaluhu.
Kita akan dikejar oleh rezeki kita sebagaimana kita akan dikejar oleh kematian. Kita tidak akan meninggal kecuali telah habis bagian dari rezeki kita di dunia ini. Namun seorang mukmin harus bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluh. Tawakal adalah menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan semua perkara kepada Allah dengan berusaha. Harus dengan berserah kepada Allah dan harus dengan berusaha. Tapi bukan usaha patokannya. Usaha adalah wajib. Yang menjadi patokan adalah keyakinan terhadap Allah Jalla Jalaluh. Tatkala Ibunda Maryam duduk lemas, Allah tidak langsung datangkan, Allah tidak langsung jatuhkan kurma-kurma segar dari pohonnya, tidak. Tapi Allah memerintahkan Ibunda Maryam untuk berusaha, walaupun hanya sedikit, menggerakkan batang kurma. Usaha wajib. Tapi keyakinan kepada Allah Jalla Jalaluh di atas segalanya. Kita butuh keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. 20 tahun memeluk agama Islam. 30 tahun duduk di majelis ilmu. 5 tahun mengatakan saya telah berhijrah. 10 tahun membaca kalamullah. Di mana keimanan kita? Di mana keyakinan kita terhadap Allah Jalla Jalaluh? Di mana keyakinan kita terhadap zat yang mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan ingkar janji. Di mana keyakinan kita? Rukun iman pertama adalah iman kepada Allah Jalla Jalaluh. Mengimani seluruh apa yang berkaitan dengan kekuasaan Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'du. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Jamaah sekalian, membaca Al-Quran banyak orang yang bisa. Membaca arti dari firman Allah Jalla Jalaluh banyak orang yang melakukan. Berusaha, bekerja, berdagang, berbisnis banyak orang yang melakukan. Tapi hanya sedikit orang yang melakukan semuanya dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Jalla Jalaluh. Himpitan cobaan, kesulitan, gundah, rasa cemas yang kita hadapi di dunia ini adalah pasti. Namun, sebuah kepastian selanjutnya adalah pertolongan Allah Jalla Jalaluh. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kemudahan ada setelah kesulitan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di atas jalan kami, Allah akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan. Jalan-jalan keluar dari setiap masalah. Jalan-jalan solusi dari setiap perkara. Jalan kemudahan untuk mencapai tujuan. Tawakal harus dibarengi dengan kesungguhan. Dan hakikatnya tawakal adalah menyerahkan diri dengan kesungguhan dan berusaha kepada Allah Jalla Jalaluh. Semoga Allah menerima amal kita. Semoga Allah memberkahi amal-amal kita. Semoga Allah menerima keyakinan, keimanan, tilawah, puasa, sholat, dan seluruh ibadah kita. Dan semoga yang singkat ini
Allah tulis sebagai pahala, pemberat timbangan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.